Selamat datang di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita para DPT kalian terupdate, sekini dan terjujur. Dan emang bukan review. Bukan review gue ngomongnya, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Harusnya lebih tepatnya di Bego Got Talent. Karena kita berhasil mendatangkan kemarin rusuh lah ya komennya. Rusuh banget. Rusuh. Tapi senang banget gua. Bentuk kritik tuh kita terima semuanya. Ada beberapa masukan yang kita jadi, oh berarti. Iya, ada juga yang masukan kayak, oh kayaknya emang kultus aja gitu. Coba menarik loh, maksud gua kita harus buka ruang industri. Kalau kemarin sudah ada di kubu A, kita datangkan kubu B. Oke, Mudi. Halo guys. Sis Gan. Yang ini dikit dong. Nggak usah. Nama gue soalnya disebut-sebut terus di komen, ada apa? Terus kalian pikir gue takut gitu? Gue sudah menantikan orangnya sejak lama. Iya, karena emang lu secara publik juga ngajak dia ngobrol. Enggak, dia sih awal-awal banget. Awal banget. Awal banget. Sudah pernah hampir mendatangkan beliau, ya kan? Ini langsung aja ini. Iya. Tiba-tiba ketika nama gue disebut, beliau hilang. Nggak tahu. Jangan minta gue jawab karena jawabannya harus kalian tanyakan ke beliau, ya. Nah, dipikir what? Gue bilang sama Gary, gue mau kesini kalau gue face to face. Tapi sayangnya juga tidak terkabul. Iya, belum bisa. Ini alur kita udah berubah lagi nih. Iya. Sama-sama Cina, sama-sama punya karakter kuat sekali nih. Gak, lu tau gak sih? Kenapa? Dia tuh mantan penyanyi banget ya. Betul. Suaranya tuh, kok bisa ya di video tuh? Enggak, tadi nunggu tuh dia siul enak banget. Oh gitu. Coba siul sekali dah, kalau saya nyanyi. RDR. tapi ngomong RDR kan lu juga di sini kan sebelumnya si live stream FB ya. Ini pelan-pelan dulu lah. Jangan langsung dor gitu. Kita kan biar normatif gitu. Enggak, biar yang masalahnya itu di member aja. Jangan lah. Kemarin kita berhasil memeras ya. Luar biasa. Lumayan. Terima kasih member yang banyak sekali. Oke, ya lanjut ya. Kemarin kan lu itu kan ada dari FB terus tiba-tiba kenapa ke YouTube gitu. Iya. Lu kan gede banget di Facebook. Enggak juga. Gue tidak pernah merasa gue besar sebenarnya, Gir. Oh iya. Lu nomor 1 di Facebook loh. Enggak juga nomor 1, masih banyak yang lebih besar. Ya tapi kan top 5 lah kalau nggak mau terlalu tinggi gitu. Ya, tapi enggak lah, gue tidak merasa gue besar lah. Gue cuma merasa gue mulai lebih dulu aja sebenarnya. Lebih dulu ya. Tapi lu tuh lebih suka dipanggil tech reviewer apa tech influencer atau tech gaming? Itu senyamannya kalian aja lah ya. Gue itu kreator lah akhirnya. Gue menilai gue adalah kreator lah ya. Oke sih sebenarnya jawaban aman, tapi gue mau nyindir tapi lebih banyak yang Iya. Enggak, maksud gue kreator, ketika lu ngomong kreator tuh lu tuh terasa lumayan personal dengan kubu sebelah. Oh shit. Maksud gue kan itu kan bukan kreator tuh. Apa itu kreator juga sebenarnya? Kreator juga lah. Kreator meng-create konten harusnya. Betul. Nah, create konten ini apakah berbeda dengan kubu sebelah itu, ya kan? Cara lu pandang lu atau lu masih ada normanya gitu. Nggak cuman creating doang. Gue meng-create sesuatu harus ada standar lah ya kan, ada standar. Tapi yang gue mau tuh gue punya impact yang positif lah gitu. Nah, ini gue suka nih. Coba ya udahlah kita karena udah ngomongin game gitu ya. Lu kan masih gamer gak sih sebenarnya? Sampai hari ini. Hari ini ya. Iya. Lu masih gak sih streaming sekarang gaming? Stream tuh gue udah nggak sanggup lah pasti ya. Iya, yang kemarin kan Oculus tuh seru banget tuh yang lu main. Iya. Memang dulu gue streaming ya. Memang gue berasal dari streamer ya kan. Kalau dari gaming tadi lu tanya belum dijawab itu ngapain itu? Apaan? Soal Facebook gaming. Oh, Facebook gaming ya? Iya, ya memang gue berawal dari seorang streamer. Ya gue suka main game. Gue streaming di Facebook. Oh yaudah gitu aja lah ya. Emang awalnya iseng-iseng aja kan? Memang karena waktu itu booming sekali. Waktu itu Twitch lagi gila ya. Itu era-era streaming gitu. Facebook tuh. 2019. Ada gua lewat emang. Iya, tapi mereka mengiklankan ayo streaming di Facebook gaming dan mereka menggaji kreatornya waktu itu. Oke. Tapi gue penasaran dah sama lu statement lu, game PC atau konsol? Nah, gue mau nanya. Tapi tadi itu jawab dulu. Iya. Game PC atau konsol menurut lu? Zaman dahulu kala ya, itu game PC dan game konsol memang berbeda sekali. Betul. Banyak kan kalau game PC kan strategi tuh. RTS ya. Sama FPS, CS kan. Game PS tuh God of War segala macem gitu. Sekarang itu game udah nyatu gitu, semua udah ada di PC. Iya. Mungkin jadwalnya berbeda ya paling ya, jadwal launching. Kalau gue dulu ya memang gila banget PC sebenarnya akhirnya. Karena ketika game konsol rilis di PC sangat superior, lu sudah tidak bisa bantah lagi tuh. Pertama kali gua Ocam tuh ngomongin 5090.
Apa ya? Gue lupa head ini lu tuh. 4090. 490 ya. 490 soal ini Listrik, iya. Wah, ini Listrik orang itu keren banget nih. ini orang unik sih gitu. Sama ini juga, lu tuh kan gue kenapa nanya itu karena lu tuh terkesan Windows banget orangnya. Karena gue gamer. Iya. Oh, karena lu gamers ya. Iya. Maksud gue, lu kan beberapa kali mention soal Apple mana bisa gitu. Maksud gue, kenapa gitu lu mention itu? Dari dulu ya. Tahun 80-an lah, Gir. Oke. Filosofi Apple ini mungkin kata-katanya nggak pas ya. Iya. Ya. Pay less, do more. Dia mungkin cost less atau do more something gitu lah. Iya. Itu dulu Apple. Ya. Jadi it's that simple. Luar biasa sekali. Ya karena dia mau melawan arus utama nih. Sekarang kebalik. Sekarang pay more, do less. Iya. Iya. Termasuk kayak cloud aja itu suka-suka dia naik itu. Ah, iya terserah gitu. Iya, cloud tuh suka-suka hati dia tuh naik harganya. Iya. Ya bagi gue terlalu kapitalistik gitu. Sejak gue Oke. kuliah memang. Oh, tapi lu udah segitunya sama Windows berarti? Emang Dari dulu kuliah juga memang gue nggak pernah pakai produk Apple kecuali diwarisin dari kakak gue. Iya, gitu gue ya. penasaran sih karena lu tuh bener-bener Windows plus Android gitu. Iya, gue tidak anti ya. Tidak Istri anti. gue beliin iPhone gitu. Iya. Memang sesimpel itu ya gitu. Ya sesimpel memang pada akhirnya tuh untuk customer journey ya kita ngomong ini ya. Karena dia akan milih, dia tuh pengen pakai ekosistem apa sebenarnya itu doang. Dan lu lebih nyaman di Android dan Windows. Iya. Sementara kreator lain tuh pada Apple gitu. Gue penasaran sih. Lain siapa gua? Gua Apple pakai. Bukan MacBook gitu-gitu. Oh. Iya juga ya, tapi Iya, enggak. gue gamer lah. Oh, Ya pasti gamer lah ya ya. kan. Ya, pasti gue Oh, karena memang lu butuh apa namanya gaming aja lah gitu ya. Maksudnya PC banget lah orangnya ya. iya. Tapi nggak ada pengen pindah gitu ke Nggak ekosistem. pengen. Ya, gue barusan posting soal gue disponsori sama Microsoft ya. Ya. Itu juga isi komentarnya astaga ger. Hah? Nggak ada nalarnya gitu loh. Lu mau mengkritik silakan, tapi Gue belum lihat nih kata-katanya itu kok gitu amat gitu. Nah ini bersumber dari mana ini? Nah, balik ke menjaga Windowsnya ya. dulu nih. Iya, Ini iya, balik buat Windows ya. kultus yang nggak bernalar ini. Sebegitu bencinya lu pakai Windows, gue heran. Gue tidak pernah pakai Windows. Lu tuh tidak pernah pakai Windows atau lu memang tidak punya PC gitu. Orang semua dulu di warnet juga taunya Windows pasti gitu. Ya. Mungkin lu baru lahir kemarin sore juga. Satu lagi nih ya, ada yang bilang Linus caci maki Windows, Gamer Nexus caci maki Windows, lu menyepong Windows. Lu tahu nggak Nvidia membuat RTX Spark untuk Windows? Mereka sudah punya namanya DGX Spark. Ya, Ya. itu Ya Spark kan? tuh next. Itu Spark juga. Lalu dibikin RTX Spark untuk apa? Untuk Windows. Poinnya? Poinnya lebih besar Nvidia apa lebih besar si Linus atau Gamer Nexus gitu? Ya, kenapa Jensen Huang memilih ini? Kenapa nggak buat OS baru? Iya. Windows on ARM memang, Iya. ya kan? Tapi ya itu, sebrokennya kata lu, Jensen Huang aja nyemplung. Ini mohon maaf nih, yang ke Computex kemarin yang dapat hands on, ya saya salah satunya. Tidak semua orang dapat hands on Iya. RTX Spark. Kita nggak diundang, Bang. Iya, kita Oh, nggak iya. diundang. Iya. Tapi, Ada juga yang nggak pernah diundang saya. Oh. tapi sekalian kita bahas deh, gue penasaran deh. Lu kan pernah kayak belain tanda kutip Nvidia. Lu ngerasa nggak sih sekarang Nvidia itu mulai jauh dari gamer? Kalau by data ini ya, by data. Beda tak? Dia itu kayaknya gamingnya itu ya, ini datanya precise gue nggak tahu, sekitar 20% dari fokusnya mereka, 80%-nya AI. Tapi 20%-nya itu diperhatikan. Gitu. Diperhatikannya itu gimana? Diperhatikan mereka terus bikin inovasi kok. Ya ada DLSS Dia LSS-nya itu. DLSS gimana menurut lu? Dia LSS 5 ya patut dikritik sih memang ya. Ya terang-terangan aja ya. Karena dia LSS 4,5 segala macam itu magic yang terjadi dalam dunia game itu. Oh, lu deh kalau lu DLSS. Ada yang anti di LSS memang ya. Gue pro banget malah DLSS. Karena- Oh iya. Maksud gue kan ini masih first try doang kan, dia munculin yang gambar Resident Evil ya, mukanya hancur banget nggak kayak aslinya. Iya. Tapi kan ini bukti lu bisa pakai AI buat gambar lebih bagus kan, lebih real kan. Ya. Nantinya kan game bisa train modelnya dia kan. Hopefully. Ini kita Hopefully, semua ya. cuma menaruh harapan doang. Ya kayak
Ya AI sekarang lu ada API-nya, lu bisa masukin dari API-nya DLSS contohnya gitu. Ya bisa kan sebenarnya. Ini mah bagus lah. Iya, dan dari ngomong upscaling juga ini sebenarnya membuka pintu baru sih buat gamer-gamer yang nggak bisa beli 340 series lah. Nggak bisa beli 50 series ya. Gitu. Jadi kayak karena emang ngebantu aja gitu kan, nggak semuanya bisa beli yang high end punya kan. Bahkan untuk upscaling ini kan dipakai sama MediaTek kemarin kan. Nah, Di monitor. Iya. Di monitornya itu dia tanpa GPU dia bisa upscaling gitu. dari monitor. Iya, monitor gitu. Yang dimana kan untuk gamer-gamer kere-hore atau gamer biasa aja jadi bisa ngerasain game yang dia pengen gitu. Ya, bahkan handphone pun juga ada. Ah, Iya, itu iya, dia. iya. Sejak pertama kali gue ngerasain handphone bisa upscale itu memukau gue, dan mereka juga melakukan frame gen juga kan. Iya. Aiku terutama. Aiku. Aiku tuh yang pertama kali dan dilakukan sama lalu si Poco. ya Poco kan? juga. Baru iya. makin kesini Oppo pun udah ada. ada. Iya gitu. Jadi tapi itu maksudnya ketika kita mengkritik membangun maksud lu ya kalau kita ambil dari kata kalimat Okem, kritik membangun, kita kan kritik kayaknya nih kurang bagus nih untuk Grand LSS-nya kayak lebih oke dibanding kita tuduh ya. Kayak ini mah mau bohong-bohongin orang gitu kan. Di LSS kan banyak yang ngomong gitu kan. Yang frame palsu. Kan? Iya, frame palsu kan. Padahal sebenarnya tujuannya baik gitu. Tujuannya baik. Tapi ini kalau ngomongin DLSS lagi, gue nggak tahu cocok ngomong sama lo Pak Om Alfa ya. Sebenarnya dari ngomongin DLSS kita balik ke hardware-nya. Gue tuh sebenarnya agak resah juga, bukan liat Om Alfanya tapi ya. Gue ngeliat sekarang teknologi tuh kayak lu lihat PSU di Taiwan kemarin 3.000 watt. PSU, iya. Salin aja colok MCB langsung nggak sih? Itu Bikin kan trafo baru. iya, maksudnya yang keresahan gue gitu, maksudnya ini teknologi bagus, gue suka DLSS-nya, semua teknologinya. Tapi ketika lu membutuhkan watt yang lebih tinggi, menurut gue itu jadi kayak, ya buat apa? Ya wajar nggak sih, semakin tinggi semakin bagus teknologi yang lu bisa pakai. Tapi ini nggak ada efisiensinya gitu loh. 3.000 watt itu bukan untuk semua orang, Di. Itu memang buat antusias. Betul. DLSS itu justru menurunkan watt usage loh. Ya memang. Kalau lu jalan malah turun ini ya konsumsi Iya, dayanya. karena kalau native kan Lebih ringan tinggi dia. Kan. Kalau native kan tinggi kan dia benar-benar Iya. semuanya Cuman gitu. sesimpel lu pakai 50-70 dan 50-90 lu mesti memikirkan PSU dengan watt tertentu. Kayak 50-90 nggak mungkin lu pakai 6,5 kan. Ya lu pasti ada overhead lagi biar ketika lagi ada lonjakan tinggi aman gitu. Tapi kalau pakai 50-70, 50-60 mungkin 650-800 masih aman gitu. Itu kayak menurut gua ya semakin tinggi ya semakin wajar dong sih. Kapan nih gue pengen banget sebenarnya. Gua nggak tahu lu ngerti ke sana atau enggak. Kayaknya emang cocoknya sama Alpha sih sebenarnya. Iya. Ya gua nggak tahu sih, mungkin lu juga ada pandangannya juga kan. Ya harusnya tuh Nvidia atau GPU tuh lebih irit watt gitu. Iya, soalnya aneh sih. Gue sempat ngikutin GPU kan. Maksud gue di 40 series itu sebenarnya dijual di low wattnya. Iya. Low watt maksudnya di watt yang lebih sedikit cuman sama kayak 30 tinggi gitu. Nah sekarang tuh malah balik ke era ngejor lagi gitu. Itu yang sebenarnya kayak sayang banget sebenarnya sih. Gue pikir akan semakin efisien. Jadi apalagi muncul DLSS gitu kan. Cuman ya udah Gue lah. ngerti sih. Apalagi pas ada tiba-tiba ada port VPWR ya. Pokoknya apalagi port yang berbahaya nih. Nah itu tapi gue nggak tahu. Menurut lu gimana? Lu setuju nggak kayak lu butuh watt tinggi tuh kayak agak aneh gitu. Ini sih relatif sih jawabannya. 6,5 itu gede nggak buat lu? Watt 650 watt PSU. Ya mungkin masih gede lah gitu. Gede kan. sih. 650. Di gue gede menurut gue tetap. Ya gue nggak tahu sih itu standar Karena kenceng apa iya enggak. itu gede lah. Maksud gua watt rumah aja normal 1.300, 1.300, 2.200. 1.200 gitu. Itu udah setengahnya. Maksud gua. Ini relatively ya. Relatively. TV aja sekarang udah 350 watt. TV-nya doang kalau TV Iya. gede gitu. Appliance rumah tangga juga ada yang segede-gede itu gitu. Ya AC gede. Kalau lu bicaranya 50-90, ya lu udah beli, udah kayak mobil sport sebenarnya. Lu udah nggak ngitung bagian itunya gitu. Kalau lu memang usage-nya mainstream ya gua rasa 650 watt itu udah cukup. Tapi ini Ekor-ekor 60. lebih ke teknologi advance-nya. Advancement-nya kan kayak gue berharap banget sebenarnya sih lebih kecil wattnya. Lebih kecil wattnya ada handheld. Wah, pilihan lagi sih sebenarnya sih. Ya itu sih intinya ya. Gue pengen tuh uji itu kecil. Watt itu bisa nggak nih? Handheld kan mengecilkan chip Iya tuh. sih, gue paham sih. Gue tahu pasti ada jawabannya. Sebenarnya gue nungguin Spark sih. Spark tuh mau ngapain? Tuh? Gua Iya. pengen tahu. Oh, Nah, iya. gue pengen kayak gitu. Waktu itu sayang ya, waktu dibandingkan Spark. Dia bandingkan sama laptop buah-buahan tuh. Nah, Untuk merender. Iya. Spark 5 kali lebih cepat. Tapi sayangnya Spark yang dipamerin disandingin begini
pakai DGX Spark. Jadi gue udah seru banget gue mau rekam nih. Ya, bukan yang Windows ternyata. Nah, cuma dia bilang, ya ini DGX Spark. Tapi kami buat versi Windows-nya. Itu aja sebenarnya. Ya itu kan bagus, maksudnya itu harusnya wattnya lebih kecil. Enggak kan? juga sih, Enggak enggak juga. Tapi kan untuk dibandingkan laptop gaming setaranya, gua nggak tahu ya, ini kita dia masih ngawang dulu. setara, gue nggak tidak bisa nanya banyak hal. Sama, waktu sama. Ya, waktu paham, itu paham. gue nanya-nanya sebel si yang demoin di Nvidia-nya. Kamu tanya aja ke product manager, gue tahu product manager itu tidak akan jawab pasti nanti karena barangnya masih prototype gitu. Iya. Gimana baterainya segala macam gitu. Wah, itu bukan urusan kami, dibilang kami cuma mendemokan ini aja. Gitu. Baterai urusan OEM. Iya, gue cuma lihat segede apa chargernya gitu, konsumsi daya gitu Iya. kan. Baterai original OEM pasti itu. Urusan OEM, urusan OEM. Ya, nah abis itu gue dikasih lihat nih OEM-nya, HP lah ya kan, Iya. MSI. Laptopnya mati semua, cuma body doang. Iya belum boleh nyala ya? Iya. Belum nyala. Mungkin tapi kita balik lagi ke smartphone deh. Tujuan lu ke smartphone lu main di smartphone happy nggak at least gitu? Gue pertanyaan itu dulu deh. Untuk gamingnya dulu pasti. Ya, gue melihat lompatan waktu ketika mereka bikin ada vapor chamber di dalam HP. Iya. Itu gue berasa baru keluar dari goa, gue baru tahu HP udah secanggih ini sekarang. Iya, HP lu kan Samsung kan. Iya. Vapor chamber kecil banget itu. Gue nggak tahu, gue pertama kali tahu tuh Aiku pertama Samsung kali. S23 Ultra itu. Iya, sudah lumayan old. S23 udah ada sih. S23 Ultra udah. Vapor chamber udah Kecil lama. tapi masih Iya, kecil banget ya. S26 Ultra ada bigger, tapi Bigger. dari Samsung. Yang lain. Cuma Aiku waktu itu berapa milimeter iya, itu kan? gede-gede banget. Dia Gila. hampir satu layar. Itu 7.000. teknologi pendingin GPU mahal itu yang premium pakai vapor chamber. Iya, iya, Di iya. HP gue bilang gila. Habis itu udah mulai lagi nih HP punya frame gen sama upscaler tadi. Wah Iya. gila gue bilang. Iya. Udah sejauh itu sih. Lu kayak keluar dari gua ya. Makanya gitu. Gue tidak pernah main game di HP memang. Bahkan lu nyobain yang Poco X kemarin kan, X8 Pro kemarin kan? Iya, Iya kan? Itu kan itu sebenarnya emang bener omongan lu, itu chipset sebenarnya mahal Kem. Iya. For some reason Bisa murah. dijualnya 4 Oh, juta iya. Poco. Subsidi istri Iya, lah. subsidi istri. Tapi lu lihat gak sih gambaran besarnya, maksudnya akankah market gaming itu akan full ke smartphone nanti? Gaming itu memang sudah ada di smartphone, Ger. Cuman kalau yang lu maksud adalah AAA gaming ke HP, itu kayaknya agak jauh sebenarnya. Nah, satu lagi nih, hampir gue lupa. Winlator. Nah, Winlator ini dulu gue ledekin, memang benar. Ya. Iya. Tapi sebenarnya setelah gue ledekin di komen gue bilang, gue penasaran, gue pengen coba Winlator itu. Waktu itu, Iya. dari tahun-tahun waktu awal-awal Winlator itu ya. Yang gue ledek sebenarnya adalah kesimpulan prematur ya. Jadi orang-orang ini baru ngelihat Windows bisa jalan di HP mainin game, wah, mereka udah bilang ini era PC gaming berakhir itu menggelitik gitu loh. FPS-nya 5 biji kayak Iya. gitu. Ya, itu Ngadet-ngadet. yang gue ledekin, tapi setelah itu gue kulik memang. Ada yang bagus yang kita coba GT7 Pro ya, GT6 Pro ya. Si Realme GT. Iya, Realme GT7. GT7 Pro itu kita salah satu yang dikasih lah, dikasih sama Realme Global gitu. Itu sebenarnya salah satu yang lumayan serem sih karena satu handphone bisa running GTA 50 Iya, FPS. Pakai emulator. Iya, emulator dari Bukan dia. emulator ya, tapi emulator. Bukan emulator, lebih tepatnya game PC diinjek ke HP itu. Itu pakai emu. Running. Iya, jadi emang. Jadi apa yang terjadi dalam emulator, entah game hub atau apapun itu ya, si HP ini harus bekerja 2 kali, Ger. Iya. Dia itu mentranslate. Jadi Emulator. Windows itu tuh arsitektur x86. Ya. Waktu dia masuk ke HP, dia harus bicara dengan arsitektur ARM. Maka dia butuh translator layer namanya. Si HP itu selain dia merender, dia harus mentranslate. Makanya panas banget. Makanya setengah mati dan itu jalan di HP. Iya. Gila gue bilang. Sekarang soalnya clock HP aja udah 4,7 GHz kan. Nah, Gila sih. Iya. 4.700. kalau lu Gila. bilang itu panas ya memang semua chipset di dunia ini memang panas. Itu Panas, udah cooling panas. solution. Memang Iya. belum ideal lah untuk dimainkan di HP memang bener. Cuma ya gila aja gitu, ya kan? Nah, sedekat apa kita sekarang sama game AAA bisa dimainkan di HP nih? Steam dia membuat translation layer namanya, project open source, itu namanya FAX, FAX. Itu nanti akan dipakai sama dia di VR. Oke. Nah, VR-nya ini pakai Snapdragon untuk mainin game PC dan ini Snapdragon Vision. diciptakan sama Valve. Jadi tanpa harus pakai PC. Langsung on device. Jadi dia pakai VR-nya itu. Keren banget ya. Jadi Steam library lu tuh langsung mainin game di sini pakai Snapdragon
8 Gen 3 Tapi emang gue udah mulai mencium sih next consumer tech itu akan di kacamata. Gua udah mencium munculnya Rocket sebenarnya. Oh iya. Bisa keluarin ya. Iya, munculnya Rocket tuh sebenarnya udah kelihatan gitu. Ini handheld gaming kan gak ada yang cium, Pak, dulu, Pak. Handheld gaming itu mengisi layer lah, kayak ya segampang lu nggak bisa bawa laptop sambil tiduran main game lah gitu. Enggak sih, lebih tepatnya handheld gaming tuh bisa ngegambarin game resolusi kecil, game FPS rendah itu nyaman. Iya. Itu karena 720p udah cukup gitu kan. 30 FPS gue main nyaman. Kalau di PC najis gitu. Munculnya Steam Deck gitu. Nah, gue lihat tuh kayaknya kalau misalnya itu bener ya, itu next consumer tech akan kesana mungkin kayaknya di kacamata gitu. Kita kan akan lihat nanti kacamata lo apa MediaTek? Panas gak tuh? Gitu. Tapi Google kan udah punya project ini dari dulu tapi dimatiin kan nggak jadi. Dimatiin. Karena kegunaannya udah salah gitu. Mungkin teknologinya belum sebagus sekarang. Betul. Ya, jadi. Tapi lu tuh salah satu orang yang against sama Inul berarti ya? Inul ini sebenarnya menarik, Ger. Oke, coba. Standpoint gue sebenarnya Inul tidak ada masalah gue sama Inul sebenarnya. Oke. Iya, nggak ada masalah. Soal virus-virus itu kan lo ada bilang tuh kayak virus tuh akan bias dan masalah gua ketika Inul lu ajak orang men-tweak PC-nya, menghapus Windows Defender itu masalah bagi gua. Karena? Ya karena lu membarter sesuatu yang tidak pantas gitu. Lu mau ngejar berapa persen sih? Berapa persen performance untuk mengorbankan lu punya pengikut kultus itu terjerumus gitu. Akan ada yang sudah tahu, ini orang memang sudah tidak relevan, ada. Tapi yang ABG yang ngerasa, gila ini keren banget, ini orang berbeda. Nah itu yang kena. Iya sih. Tapi kalau dari lu Inul tuh kita lakukan dari dulu lah sudah. Iya. Pasti. Dari circle PC sendiri tuh ada nggak sih obrolan soal ini gitu kayak haruskah kita memang satu hal ya, Microsoft itu harus di Windows ya terutama harus dikritik gitu. Harus benar. Benar. Cuman memang satu hal lagi yang gua setuju dari lu adalah memang kita tidak boleh uninstall sembarangan soal Windows Defender gitu. Iya. Nah, Windows Defender tidak bisa di uninstall, Ger. Dia harus di-tweak. Lu pakai Windows debloater yang entahlah gue nggak pernah pakai juga ngapain gitu. Nah tapi di circle PC sendiri ada gak sih omongan soal ini gitu, kayak Windowsnya atau apalah ya yang diomongin di sini ya. Gue sih nggak pernah ya, kalau gue nggak pernah kalau buat optimisasi lo harus begitunya gitu sama PC lo gitu. Cuman gue nggak tahu sih kalau lo kan seorang gamer ya, tahu nggak? Oh nggak ada ya di circle PC tuh kayak ngomongin soal ini ya. Ini orang tiba-tiba semua Inul, tiba-tiba semua uninstall Windows Defender gitu. Ada nggak sih omongannya? Kalau memang waktu itu lu punya rig yang udah terbatas sekali gitu ya, RAM 4 GB itu mungkin bisa menyelamatkan sih memang. Tapi bagi pengguna umum yang luas, resikonya tuh lebih merugikan daripada yang lu dapet sekian persen performa kecil itu gitu. Tapi gue suka banget tuh sama cara dia ngejelasin sesuatu hal tuh ada nadanya gitu. Iya Gila luar biasa. Tapi ada satu hal sih yang menarik, lu perhatiin gak Kem? Dari sekian banyak debat di internet gitu ya, ada kubu Elduin gitu. Yang gue suka adalah ternyata market tech itu gede ternyata. Oh syukur. Gitu ya. Apa jadi lu ngerasa gak sih lu itu sebenarnya dari game ke tech reviewer tuh blessing atau sebenarnya enggak juga? Mungkin blessing ya. Gua gak nyangka juga kalau ternyata di sini jalan gitu ya. Iya. Dari gaming ke sini sih transisinya ekstrim sekali. Ini berubah model jauh. Lu suka di tech reviewer kan? Nah lu sekarang kan gue lihat mulai masuk ke smartphone gitu. Kenapa? Maksudnya apakah sudah tidak menarik? Atau lu mau coba hal baru aja sebenarnya? Nggak, sebenarnya gue mau beda dulu sih. Sebelum ke situ ya. Iya. Lu kan dari gaming ke laptop atau hardware lah ya. Menurut lu lebih suka mana, game atau hardware? Dari dulu gue suka ngulik PC memang. Dari dulu. Karena PC yang bagus memainkan game dengan baik ya kan. Oh, jadi pasti gitu. Iya. Karena emang resolusi anak-anak PC gaming itu memang selalu pengen hardware yang bagus setupnya supaya bisa main gamenya juga mentok-mentok kanan. Tapi kan kalau dari kemarin kan GTID juga sebut nama. Sebut saja, Iya. sebut. Enggak, kalau kemarin kan teman lo itu kan juga Banyak yang bilang gue berteman, tidak ya guys ya. Iya, nggak Harus apa-apa. gue clarify, Berteman. gue tidak berteman. berteman juga gak apa-apa lah. Gue tidak bisa berteman ya. Dengan orang gitu seperti ya. itu tidak bisa gue. Oh iya. Member Tapi- only. Iya, member Ya only. terang-terangan aja gue. Iya, tapi maksud gua tadi sampai mana ya? Kenapa kayak terasa personal gitu?
Walaupun maksud gua kan dia kan berusaha, kalau dari podcast itu kemarin ya, ngobrol kemarin itu adalah dia tuh berusaha untuk memberikan impact positif sebenarnya. Iya. Ke Dengan cara negatif. Negatif positifnya kan masih bisa Dia- cara lihatnya lah. Dia memang kayak menggambarkan emang dia itu adalah villainnya Betul, sebenarnya. betul. Itu Kan- penggambarannya. Penggambarannya. Oke, lu tahu nggak dampaknya apa? Oke. Dampaknya itu merusak ruang diskusi teknologi. Kenapa? Iya kan? Bukannya dia itu malah membuka ruang Enggak, diskusi. enggak. Ruang diskusi itu menjadi menjijikkan, lu tau nggak? Iya kan? Jadi kultus dia, which is yang tanpa nalar, datang ke kolom komentar buat ngapain gitu? Kalau lu bertengkar ide, argumen gitu ya, bagus sekali gitu. Tapi enggak, isi itu caci maki, kata-kata penyepong, gila itu jijik gitu ngeliatnya. Sekarang itu di mana-mana ada. Di tempat lu rame banget ya. Gua rasa nggak tempat gua doang, di mana-mana. Tapi banyak kan orang memilih untuk udah aja lah gitu. Gua resah. Iya. Ya. Makanya gua selalu punya spirit untuk aku akan lawan ini ya. Eh, Nggak bisa eh, ini. Tapi emang dia ini villain, bukan villain sih. Top one lawannya sih. Iya, Ya, memang yang nggak- nggak peduli itu ya. Yang memang bersuara untuk kayak yang lawan itu lah. Tapi satu sisi juga proving di soal kultus tadi ya. Ini gua mention ya. Jadi di community ada 2 tipe sekarang. Ada kubu beliau dan kubu lu gitu. Dan ini keduanya menurut gua punya POV masing-masing menarik gitu. Terlepas dari cara ngomongnya berdua ini kayak nyerang personal atau gimana ya. Maksud gua tuh lu berdua ini sebenarnya punya kultus masing-masing. Iya, jadi ada Gitu. pengikut. Mungkin lu nggak mengakuinya. Enggak, gua berharap sih berjumpa dengan siapa pendukung Oke Mudin ya. Halo semuanya, gua sapa dulu. Gua nggak tahu, gua nggak punya itu soalnya. Iya karena memang ada impact. Nah, pertanyaannya berarti sebenarnya sah-sah aja dong yang dia lakukan gitu. Kalau lu kan juga endingnya punya kultus juga. Iya, menyukai sesuatu lah gitu. Kalau gue punya kultus ya, pasti gue mengajak mereka untuk yang diadu tuh argumen gitu loh. Oke. Ya kan? Ya, lu mesti, kalau kata Rocky Gerung gini ya, ketika lu punya literasi dangkal, Ya. maka lu itu tidak bisa mengkritik. Lu hanya mampu mencaci maki. Oke. Nah, yang gue selalu sediakan adalah cara bernalar gitu. Gue sediakan data selalu. Gue berharap siapa yang suka dengan konten gue ini akan menggunakan ini gitu loh. Menggunakan pola-pola yang lebih, metodenya tuh lebih ini loh, lebih saintifik lah. Oh, Ya, ini ya kan? empiris. Ya, Empirical. Betul. Empiris ya. Ya, Harus datanya. ilmiah lah. Ya pokoknya ya kan? ada dasarnya lah ya. Gue kreator tech. Maka tech itu memang harus punya metode ilmiah gitu. Betul. Oh iya. Oke deh. Nah, tapi kan dia juga bilang begini, kemarin tuh ada satu poin yang sebenarnya tuh setuju nggak setuju sih. Ya gua kan nggak peduli dengan apa namanya, kan gue bukan teologi gitu. Gue itu tech reviewer dong, gue ngomongin tech-nya. Nah itu gimana nih, sebagai lu gamer gitu, haruskah gamer itu juga mensupport developer atau misalnya haruskah seorang gamer kayak lu nih, misalnya lu sebagai consumer gamer aja ya, haruskah lu kayak peduli dengan developernya atau lu pengen main game aja gitu? Ya, itu masing-masing lah ya. Iya masing-masing. Kalau lu bicara kemarin soal bajakan lah ini, Iya, developer ya main game, kita semua pembajak, Gir. Betul. Iya kan? Kita semua main PS1 itu bajakan semua satu negara ini, sampai PS2 juga bajakan. Iya. Tapi gue bertobat gitu ketika waktu itu akses kita nggak ada gitu untuk main game yang original, itu akses nggak ada. Betul. Tapi di Indonesia ini masalahnya juga bukan soal akses gitu, memang soal harga game mahal, Gir. Karena dolar dan lain-lain ya. Ya memang harga game itu sudah dipatok mahal untuk regional pricing kita gitu. Iya. $60 buat orang Eropa itu mah sekali makan, Gir. Sekali makan ya segituan lah gitu, makan di restoran gitu. Buat kita itu impact gede banget sama rasio gaji gitu sama UMR. Emang iya sih. Sebulan sekali beli game gua. Iya itu dia. Orang-orang gitu kan biasanya gitu. Makanya, nah ini bajak apa tidak itu sebenarnya urusan masing-masing. Oke. Ya kan? Terserah lah itu pertimbangan moral lo apa gimana. Cuman kalau gua setelah gua bertobat ini kan, waktu diskon gua beli aslinya. Jadi itu game udah gua mainin, udah tamat nih ya, versi Tani nih. Udah diskon gua beli. Meskipun gua tidak main lagi, tapi setidaknya oke lah. Gua support ini industri ini, developernya gitu. Sama kayak gua. Iya. Ya.
Nah kalau lu bicara soal mau teologi atau bukan itu bukan soal teologi kayak gini. Ini udah bukan soal teknologi teologi lagi ya. Ketika lu bicara sebagai kreator di ruang publik, menormalisasi membajak itu baik ya, atau mengajak orang ini membajak apapun lah, itulah. Itu udah bukan soal moralitas cacatnya dia lagi, bukan itu. Itu kriminal. Lu sudah terlibat ke dalam normalisasi pelanggaran hak cipta. Nah, ya ini nih sampai sekarang memang ini cuma bisa dilaporkan by delik aduan. Jadi harus ada yang merasa dirugikan baru bisa dilaporkan. Ini nggak bisa ditindak juga gitu. Tapi dia tuh beralasannya kayak memang ini udah jadi resiko seorang developer. Kalau barang itu bakal dibajak gitu loh. Ya menurut lu gimana? Ya tapi memang benar juga. Gue pun juga ya sama, gue juga pembajak dulunya kan. Sekarang kalau sama kayak lu juga diskon gue beli. Kalau gue suka gue beli gitu. Ya pasti kan memang, tapi tani itu nggak bakal hilang juga sebenarnya. Ya, mungkin dia bukan gamer. Gue gamer. Gue rela buang uang jajan gue untuk kelamaran main di rental PS. Gue cinta sekali sama game. Beliau bukan gamer berarti. Memang dia tidak peduli. Memang kayaknya dia cuma peduli sama dirinya doang sebenarnya. Dia cuma peduli sama atensi. Oke. Atensi is the new currency memang. Iya, tapi kan memang untuk kayak lu kan tadi menyebut diri lu konten kreator. Konten kreator itu kan memang gamenya itu atensi kan. Memang it's a game of attention. Tapi ya masa begini amat nyari atensi gitu. Iya. Paham. Iya paham gua. Ya tapi lu punya solid point sih soal bajak tadi sih. Maksudnya kayak karena memang ada undang-undangnya ya sebenarnya. Undang-undang hak cipta itu masuknya sudah ke pelanggaran undang-undang hak cipta. Ya rasanya sebagai kreator gaming gitu ya, gua tidak menyuarakan itu di ruang publik. Iya, mungkin akan ada obrolan tapi emang disarankan jangan kan sebenarnya. Betul. Ini memang udah balik ke masing-masing lah. Gue pernah bicara juga sama jurnalis senior. Gue tanya soal pendapat lu gimana. Ya gimana ya, kita juga memang mau beli ini tidak terjangkau gitu loh. Iya mahal banget. Tapi gue bilang begini, kalau lu membenarkan itu boleh dilakukan, artinya lu membolehkan orang mencuri karena tidak mampu. Ada yang bilang nih, game itu bisa dikopi berkali-kali jadi nggak mencuri. Ya ampun, itu mencuri hak cipta namanya. Tapi mungkin yang kita bisa setuju juga ya, berarti memang dari segi sistemnya pemerintahannya itu yang harusnya lebih ketat lagi kalau mau. Karena beberapa hal juga gue setuju ya, kayak memang tanpa beliau itu yang tadi ngomongnya apa sih sebutannya, mempromosikan game tani, menormalisasi, mempromosikan, tanpa ada dia pun itu udah terjadi banyak kan. Benar. Di PS2, di rental kan memang yang nyatanya tuh bajakan. Betul. Warnet pun kemungkinan bajak juga game-game offline kan. Ya, emang harusnya sih ya kita harus semua setuju emang industrinya yang harus diperkuat kan dari regulasinya gitu kan. Cuman ya memang poinnya Okem juga solid karena betul. Dia memang pertama ada hukumnya, kedua kita punya power di sini semua kan sebenarnya jatuhnya kan. Jadi jatuhnya kayak abuse maksud lo gitu ya? Atau apa? Agak ngeri ya ngomongnya ya. Bukan abuse ya, mungkin apapun demi atensi kali ya gitu kayak. Mungkin gua nggak tahu lah ini akan lolos apa enggak ya. Cuman tapi sekalian kali kita bahas ya soal ini nih si ODM. Itu ODM tuh berkali-kali kayak terkesannya tuh di beberapa brand ODM yang lu review kan lu ngomong mana mungkin refurbish gitu. Ya, lu fighting soal itu. Mana mungkin refurbish? Iya. Kata gua. Iya, lu bilang gitu kan. Itu kenapa lu percaya tidak refurbish? Gitu? Konteksnya dulu, Ger, yang mana? Ya. ODM jelek ada tidak? Ada. Tapi ketika lu mengeneralisir semua ODM jelek, di situ perlu diluruskan gitu. ODM lokal. Gue lebih ini ya, konteks gue tuh sebenarnya laptop sebenarnya. Kalau lu ODM yang lain itu urusan lu. Tapi karena memang ini ranah yang memang gua tekuni ya, ketika lu bilang laptop lokal ODM. Hanya mengarah ke beberapa doang. Beberapa saja, tapi yang mana gitu. Kultus nih kembali lagi nih ya, Kultus Tabernalar langsung mengeneralisir gitu. Semua laptop lokal ODM. Oke. Refurbish. Tapi yang mana? Polytron.
itu juga laptop lokal ODM. Ya. Advan, Axio, ada banyak gitu. Iya, Yang perlu diketahui mana? ODM itu sebenarnya bentuk bisnis sebenarnya. ODM itu memang model bisnis. Iya, model bisnis aja sebenarnya. Dari white label dia beli, lalu dia punya R&D Nah, sendiri. itu legal, itu Iya. tidak ada yang salah sama itu. Legal itu ya. Yang jelek ada, memang ada gitu. Tapi Yap. lu perlu buktikan gitu, yang mana yang jelek kasih tahu. Jadi orang nggak nerka-nerka gitu. Ciri-cirinya katanya menggunakan CPU last gen. Jadi ada sebenarnya satu brand yang udah gua telepon gitu. Oh iya? Gua pengen coba buat datengin ke sini buat Buktiin. Jangan bukan begini. Ini kata Mas Alfa Jonathan dia bilang ya. Oke. Kesalahan culture gitu. Ini kebiasaan kita Oke. menuntut pembuktian dari orang yang dituduh. Di sini ada warung bakso nih. Lu tuduh dia pakai formalin. Maka siapa yang harus membuktikan dia pakai formalin? Ya kan? Betul. Lu sebenarnya memang dengan cara gimana? Dengan cara ke pabrik formalin, gua pakai uang sendiri ke pabrik formalin. Setelah gua lihat, maka keputusannya ya, ini adalah hasil analisa gua. Formalin bisa membuat harga bakso lebih murah. Iya, memang lobangnya tuh di situ sebenarnya. Itu logical fallacy. Lobangnya lebih ke belum ada bukti Nah. tangible-nya sih memang. Katanya ini menurut keyakinannya dia kan beliau ini adalah kreator tech. Ya kan? Lakukanlah hardware forensik. Kalau kasus bakso formalin tadi, lu pergi beli baksonya, lu korek, lu tes di lab. Baru lu dapat kesimpulannya bahwa ini terbukti formalin. Bukti itu kapan pernah gue lihat? Udah setahun nggak ada gitu. Ngomong muter. Mana gitu? Bukti itu simpel sekali. Lu ambil laptop, lu buka aja gitu. Iya, memang hal yang paling simpel tuh yang Gila, perlu nggak sebenarnya? motherboard bisa refurbish. Motherboard itu kan udah proprietary gitu. Biar lu beda satu generasi aja tuh. Beda. Portnya udah geser gitu. Iya. Apanya yang di ini loh. Sampai ada lagi yang bilang nih, ada tuh tukang servis yang bilang, gue liat model motherboardnya memang tidak ada, adanya ternyata merek Levo. Ya itu namanya ODM bukan refurbish, itu memang dia ngambil dari sana gitu loh. Iya kan? Gue suka sih sama kemarahan lo ini tuh memang tulus dari hati apa Tulus dari keresahan gitu loh. Oke. Karena Karena memang yang lu tuntut di sini sebenarnya bukti tangible ya kan. Ada nggak gitu? Betul. Kalau ada ya mana gitu. Dampak kan? ini kemana sebenarnya? Kenapa lu kalau mengkritik gitu ya harus mengajak membenci gitu loh? Apa dosanya sama lu gitu ya? Hah? Iya kan? Kalau menurut gua bukan soal support lokal segala macam. Ini company ini berhak hidup juga. Mereka menggaji orang loh gitu. Salah satu laptop ODM lokal. Ya, dia pernah mengundang gua ke pabrik perakitan. Karyawannya kan juga banyak gitu, punya keluarga yang dikasih makan di situ. Kenapa lu ajak orang membenci itu gitu? Oke. Tapi kalau misalnya di bagian tag-nya, kita kan cuma bahas tag-nya doang. Itu gimana tuh? Maksudnya tanpa melihat orang di dalamnya, ya kita kritik-kritik aja gitu. Kritik lah yang membangun. Kritik apa yang bisa di-improve gitu. Bukan lu tuduh, bukan lu fitnah gitu loh. Oke. Iya jatuhnya memang ketika kritik tanpa bukti emang jadinya fitnah ya. Bah itu bahaya itu. Ngerinya sana sih sebenarnya. Iya memang agak serem sih sebenarnya. Cuman ya lagi-lagi kita kan nggak tahu apa yang benar-benar terjadi kan. Gue takutnya tuh gini, beliau salah serem, beliau bener serem juga gitu. Ngerti nggak maksud gue? Iya. Jadi gue kayak makanya gue kenapa untuk call out salah satu brand ODM untuk mau datang ke sini dan buktiin aja gitu. Jadi minimal penonton dan market ini tenang lah gitu. Karena kan memang efeknya udah kemana-mana. Apakah ada ODM yang nakal? Ada aja lah. Karena Iya, lu kan ada, ini iya. namanya Iya, model iya. bisnis. Iya model gitu, bisnis ya kan? itu. Iya makanya kita coba kemarin tuh gua telepon lah ODM bener ya menurut gua ya. karena Ya kan? karena Apakah berbadan harus hukum ya. inilah diklasifikasi. Ini ODM iya. baik sama ODM yang tidak baik juga gitu. Iya ODM juga iya menarik. Iya.
Masa lu generalisir terus gitu ya, oversimplify terus. Oke. Cuman memang minusnya UDM gitu tuh emang belum buktiin yang baru aja sih. Emang ya jadi bola liar sebenarnya kan. Memang. Gue pengen sebenarnya UDM tuh ya gue ngerti ya sebenarnya dia mau bukan jadi OEM harus ya. Lu keluarin produk yang baru barengin sama yang brand besar. Ya mungkin emang harganya gila gitu kan. Tapi ya menurut gue itu bisa jadi bukti sebenarnya. Visinya ODM itu sendiri mungkin bukan untuk menyaingi brand internasional itu gitu. Gak bakal bisa. Gak perlu. Mungkin mereka juga kata siapa gue mau menyaingi yang the number one di dunia. Enggak juga. Gue cuma perlu survive aja ya. Gue cuma profit yang di sini aja udah gitu kan. Tapi gue agak menyayangkan dari sisi ini ya, gue yang suka teknologi juga ketika ada brand lokal yang keluarin sebuah teknologi, ya sebuah laptop lah atau apa, tapi dia itu stop di situ permainannya. Dia nggak mau grow, yang pengen punya reach yang sama lah kayak brand-brand luar ini, bisa jadi top one at least di Indonesia dengan teknologi yang terbaik gitu loh. Boro-boro mau ke sana, lu mau sedang berupaya berbenah aja lu difitnah. ada bagusnya memang Ger, ada brand gitu ya, brand yang memang secara lokal bisa dipakai. Lu lihat Malaysia, gua nggak tahu Pero 2 itu ODM mereka apa bukan? Pero 2. Mobil-mobil mereka itu mereknya merek lokal sebenarnya. Tapi gue rasa juga mesin segala macam juga Jepang gue nggak tahu ya. Ini gue nggak punya data ya. Kalau bisa cari tahu itu silakan di komen. Panik sendiri dia. Iya. Nggak panik. Gue mesti kasih tahu mana yang memang gue udah kulik, mana yang belum gitu. Cuma ini pas gue observe sana ya ini mereka ternyata memang cinta brand lokal gitu, brand nasionalnya. Ya, belum tapi gue untuk menutup podcast ini sebenarnya lu udah lihat jawabannya si Okem sih. Sebenarnya emang Okem tuh lu sebenarnya berarti pro ke consumer apa industri itu satu hal tuh? Harus berimbang lah semuanya. Oke. Haruslah. Orang ini lagi nih. Ada lagi ajaran yang menarasikan gitu. Orang-orang yang review paid by brand sama dengan menjilat. Beliau emang tidak melakukan itu dengan monitor Cina? Kalau dia boleh, orang lain nggak boleh gitu, ya kan? Iya. Kita semua bertanggung jawab juga lah atas apa yang kita review. Ya kita tidak mau kalian salah memilih. Itu udah pasti. Ya narasinya sebenarnya salah. Review bayaran sama beli tanggal tuh beda loh. Beli tanggal? Iya. Sementara kalau di kita ya, beli tanggal tuh ada. Apa tuh beli tanggal? Jadi kayak tolong dia post di bukan tanggal. Beli tanggal lah, saya priority slot lah. Iya, priority slot ya. Lo bisa minta kontennya cepat jadi. Dan ini normal sebenarnya di dunia marketing gitu. Jadi di tanggal tertentu akan ada banyak buzzing gitu. Buzzing di satu konten misalnya kayak A gitu. Tolong dong Ger, nih A, nih bayarannya segini. Sebenarnya gitu doang. Bukan artinya ketika dibayar brand itu bukan artinya lu bilang kenceng ini HP ya? Iya. Enggak. Bayaran enggak itu bisa. ya untuk kita production. Iya, production tuh butuh modal. Iya. Bukan mendikte apa yang akan gue bilang ya. Tidak, kita punya standpoint apa yang harus kita sampaikan. Iya. Soalnya udah salah nih soal review bayaran ini sih. Iya, soal konotasinya tuh udah, atau mungkin industri kita belum siap, orang Indonesia belum siap mungkin. Karena Linus pun jujur dan dibayar gitu. Di luar emang udah harus Dia juga punya rate ngeri banget. Iya, itu bayarannya kalau gue sebut angkanya lu pasti hah gitu. Ada angkanya. Maka gimana cara dia mau menggaji karyawan sampai berapa ratus gitu loh. Iya, apalagi ketika punya tim besar itu tidak mungkin. Aldira harus digaji. Iya, Aldira mah gak usah digaji, udah kaya, ada keyboardnya banyak banget. Dibayar pakai keyboard. Jadi tolonglah ya, kultus-kultus itu ya yang nalarnya udah jadi korban jotak ya kan, terbukalah sedikit gitu. Dan bentuk bayaran juga banyak sebenarnya. Iya, jadi sebenarnya sih bukan masalah kesananya, emang audiensnya aja kita tuh menurut gua sangat tidak siap. Audiens ini dipengaruhi pula lagi gitu. Lah. Maksud gua kan sebelum ada dia pun kita juga paling males kalau misalkan kita nggak bayar dianggap bayar. Kalau iya. Maksudnya kayak lu punya sentimen banget gitu sama review bayaran gitu ya. ya. Tapi pada akhirnya kalau content creating tuh emang nggak usah dengerin orang sih sebenarnya, itu doang. Kayak karena ketika gue bahas organik gak dibayar aja kayak dibilang lu dibayar gak? Ketika gue ngomong bener-bener apa adanya, kok lu jelek-jelekin gitu. Jadi kayak yang mana yang mau gitu. Jadi pada akhirnya ya udah bikin semau lu aja sih kalau gue ya. Iya. Gitu.
Jadi tuh agak ribet ya, kita pun juga ngefilter Iya. produk. Mau dibayar nggak dibayar pun kita filter sih Filter sebenarnya. sebenarnya. Lu pernah nggak tolak Sering. tawaran? Banyak. Banyak banget. Banyak. Bisa apa biasanya lu tolak? Ya, Ya, HP lah. bego teknologi mau dibeli aja ada. Ya, bego teknologi Nggak bisa. bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Yang boleh beli itu Aqua, Oppo. Iya, yang boleh ya. Aqua, kecap Teh bango, botol, teh botol, boleh. boleh. Teh botol kita stok banyak dia. Iya, Masa stok. iya sih nggak disponsor? Apa perlu Wipol kita keluarin tuh? Wipol tuh next tuh. Kita minggu mau depan. kalau itu dibayar. Iya Begotech. dibayar. Iya. Cuma kalau yang satu kayak misalnya dibayar sama Asus gitu, Begotech itu nggak bisa. Nggak bisa. Brand yang ada kaitan ke sini enggak lah. Oh, Iya, oke. makanya semua kan datang pun Infinix. Kemarin kan kita udah ngundang Infinix, IQ. Itu benar-benar secara organik karena biar lebih apa ya? Jadi kita nggak ada beban juga. Ketika dibayar kan lu berarti diiklankan gitu. Iya. Ketika mengiklankan kan lu artinya ada beban moral di situ ke brandnya. Nah itu kan jadi bias kan. Mendingan kita tetap stay netral aja untuk Begotech kayak ini gitu. Kalau review pun sama sebenarnya. Kita pun memilih produk. Makanya nggak semuanya kita bahas gitu kan. Capek Sebenarnya, lah. sebenarnya. Kita nge-review untuk jelek-jelekin kan jadinya nggak enak juga sebenarnya. Ya kan? Ada produk yang sebenarnya nggak worth it, ada aja sebenarnya kan. Oke, sekarang terakhir deh Kem. Kata-kata terakhir lah. Sebenarnya apa yang paling resah akhir-akhir ini sama Oke Nggak gitu. Enggak gitu. Menurut lu market yang efisien itu kayak gimana? Apalah arti marketing ini apa ini? Hah? Kenapa ruang diskusi tech itu harus dipenuhi dengan kata-kata kasar gitu? Ya bagi gue ya keresahan gue ya itulah. Ya. Itu aja. Kok anti klimaks? Keresahan gue ini ya mungkin beliau juga tidak peduli. Karena ini tuh kayak orang yang pakai motor kecil knalpot Bronx. Ya. Berisik dan mengganggu gitu. Tapi menurut yang dia yakini, dia keren banget. Kita yang dengar jijik ya. Ketika lu memang tidak setuju gitu ya dengan sesuatu, lu bawa ininya lah, bawa tuh argumentasi tuh yang logis gitu. Yang selama ini yang terjadi adalah membawa sentimen gitu. Cuma sentimen aja, bukan bener-bener dicari faktanya. Sentimen bahwa gue suka nih sama kata dia nih, maka yang berseberangan sama dia akan gue caci-caci mampus tuh. Iya, ini kayak zaman Mobile Legend atau AoV tau gak sih lu? Iya, Kalau lu pakai AoV, Mobile Legend ngatain gitu. Ya, jadi udah fans berat banget. Iya, gitu ya. padahal ya bisa pilih dua-duanya kalau lu bisa. Iya, Gitu. kenapa lu harus milih gitu Iya, kan? iya. Main dua-duanya. Oke. Tapi emang sih sebenarnya ya gue tambahin lagi emang beberapa audiensnya aja lah ya. Kalau orang sih gue sih ya itu persona masing-masing lah ya. Gue tidak terlalu mempermasalahkan. Audiensnya itu emang ya kurang banget sih. Gue paling nggak suka sama orang yang kalau udah nggak suka satu hal, dia tuh nggak suka, bener nggak suka. Kenapa dia nggak bisa berpikir itu? Kayak gue bisa bilang itu nggak 100% salah, tapi dia nggak bisa bilang 100% benar. Kalau orang bisa berpikir, itu ambil ininya lah, poinnya aja. Gak usah ambil yang aneh-anehnya. Nah, jeleknya audiensnya itu, bukan audiensnya juga ya. Semua orang ya, bahkan kita pun juga punya audiens itu. Ketika lu udah nggak suka sama produknya, itu najis-najis. Ya. Itu membuat sebuah ekosistem yang aneh gitu. Jadi Betul, ini bicara ekosistemnya ini nih. Gue harus bilang juga nih, kalau menurut Gary katanya gue juga punya kultus ya. Nah kalian mendengar ini guys, jagalah sikap kalian ya. Kalau mau memang berdebatlah idenya, ya kan? Nah, meskipun mereka sering kali memancing gue ke personal gitu ya, memang susah memang guys. Tapi ya kita janganlah ya, jangan menjadi seperti itu juga gitu. Harus pakai kata-kata kasar, binatang segala macam gitu, buat apa? Ada yang marah waktu itu gitu kayak Tuji bikin story. Ini penyepong dari mana sih kalimat? Apa kayak Tuji kata, ya udahlah. Lu besok kan video lu ini akan ditonton sama anak-anak lu juga gitu. ya betul, itu dia. Ya itu pun juga ya udah. Apa kita buka ring tinju aja? Beliau ya kalau mau berjumpa gua open. Kita cari waktunya ya. Ngopi offline lah. Terserah. Ya tapi kan lu udah gak nge-gym, dia nge-gym cok. Tangannya Kasih gua waktu 3 bulan.
Canda aja ya. Ya udah guys ya mungkin itu aja. Ambil hikmahnya aja. Ambil hikmahnya aja. Walaupun kita ngasih yang bagus-bagus buat penonton, pasti ada penonton yang jeleknya juga. Iya. Gitu. Normal aja sebenarnya sih. Nggak normal sebenarnya, tapi mereka suka. Gitu ya. Ya udah guys, siapa lagi kira-kira yang harus kita undang? Saripin Tekno? Jangan. Jangan. Gua tahu jawabannya apa. Tapi ya udahlah, sampai jumpa guys. Bye.